Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sahwi Kacoa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan menyampaikan latar belakang dari media pembelajaran. Latar belakang. Sekolah dasar merupakan salah satu pendidikan formal yang kegiatan belajar mengajarnya dipengaruhi oleh tingkat perkembangan kognitif siswa. Menurut teori Piaget, bahwa usia siswa di sekolah dasar yaitu 7 tahun hingga 11 tahun. Tingkat perkembangan kognitif bersifat opsional konkret sehingga kegiatan belajar mengajar memerlukan sarana berupa media pembelajaran yang tepat supaya membantu pemahaman terhadap siswa. Kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Kedua, kedudukan media pembelajaran. Ketiga, landasan teori media pembelajaran. Keempat, fungsi-fungsi dalam media pembelajaran. Dan yang kelima itu macam-macam media pembelajaran. Kita langsung ke pengertian media menurut para ahli. Di sini Martin dan Birges berpendapat bahwa media pembelajaran mencangkup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajaran. Hal ini bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Dan Haji Malik berpendapat media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, perasaan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Masuk ke kedudukan media pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran sangatlah penting dalam proses pembelajaran, di mana dapat memberikan konsep secara lengkap dan pemahaman semakin tajam terhadap pembelajaran. Bahkan media pembelajaran mencapai urutan pertama yang perlu disiapkan sebagai bahan kajian kegiatan belajar mengajar sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Termasuk ke landasan teori penggunaan media pembelajaran. Di sini terdapat 4 landasan teori penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu landasan filosofi, yaitu di mana siswa dihargai harkat kemanusiaannya dengan diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Landasan psikologis, dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketetapan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga itu landasan teknologi, di mana siswa dilibatkan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk dapat menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, memaknakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Keempat itu atau yang terakhir, landasan empiris, bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, tipe atau gaya belajarnya.
Kita masuk ke fungsi-fungsi dalam media pembelajaran. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik. Kedua, fungsi kognitif, memperlancar tujuan informasi kepada peserta didik. Yang ketiga itu fungsi afektif, mampu membantu peserta yang lebih dalam menanggapi yang lemah dalam menanggapi informasi. Dan yang keempat itu fungsi kompensastoris, di mana menstimulus belajar peserta didik. Yang terakhir itu macam-macam media pembelajaran. Ada 3 media pembelajaran, yaitu media auditif, 2 media visual, 3 media audiovisual. Di mana media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, genster, record, piringan hitam. Kedua, media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, seperti koran, majalah, dan novel. Dan yang terakhir, media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, dan sertai penjelasan berupa tulisan dan suara. Alat bantu ini juga merupakan alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu kata serta tulisan dapat menularkan pengetahuan, ide, serta sikap peserta didik. Baiklah, itu saja paparan singkat dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.